banyak varian. Aku suka banget. Tergantung dari jenis kopinya. Kopi aku biasanya kopi hitam. Kopi susu suka. Kopi. Kopi kini sudah tidak lagi menjadi gaya hidup. Bahkan, bagi sebagian orang, kopi sudah menjadi kebutuhan. Hal inilah yang melatar belakangi menjamunya kedai kopi atau coffee shop. Di setiap sudut kota, pasti ada kedai kopi yang berdiri dengan gaya dan karakternya tersendiri. Setiap kedai kopi atau coffee shop berlomba-lomba untuk menciptakan inovasinya tersendiri, mengolah kopi menjadi berbagai macam minuman. Selain menjadi tempat untuk menikmati kopi, coffee shop juga digunakan sebagai tempat untuk bersosialisasi, nongkrong, kerja, hingga membuat sebuah acara. Bisnis coffee shop atau warung kopi dinilai cukup potensial karena keuntungan yang diperoleh menjanjikan seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat. Nama saya pribadi Fana Hadi, alamat saya Ndawe, kelahiran Sulawesi Tengah, Palu tepatnya. Nama usaha saya Oteng Coffee Company, bergerak di bidang kopi, bisnis kopi, F&B-nya. Untuk kopi Oteng sendiri berdiri tahun 2014 untuk awal karirnya. Dia di Kudus, tepatnya awalnya di food truck, mainnya food truck 2014, jualan di Timur alun-alun mas, mainnya food truck waktu itu, zaman 2014, awal karirnya kopi Oteng. Akhirnya 2020 kemarin kita close semua untuk yang di kota, kita buka 2021 tanggal 14 Januari di Dawe sendiri, tepatnya di pasar, dalam pasar Dawe lokasinya. Awal nggak ekspektasi mas, di tahun 2014 itu kita edukasi tentang kopi, bicara tentang kopi, memperkenalkan kopi Muria juga, itu sangat susah. Apalagi di era tahun segitu kan, kopi belum naik-naiknya kan. Masih dibanding-bandingkan dengan harga kopi 8.000 tahun 2014 dengan makanan harga 10.000. Sangat-sangat susah kita untuk edukasi. Perjuangannya juga sangat hampir 2 tahun ya. Akhirnya dunia kopi di Kudus mulai terbentuk. Sekarang sudah banyak dunia coffee shop yang berdiri. Nama saya Ardiansyah, bertempat tinggal di Kudus. Usaha yang saya jalan dengan kakak saya adalah Krete Kopi yang bidang F&B, food and beverage. Lebih tepatnya kafe dan resto. Pada saat itu saya sama kakak saya awal tahun 2012 itu konsepnya memang seperti bisa dibilang kayak angkringan tapi space-nya besar lah ya. Jadi pilihan minuman, menu makanan maupun minumannya juga kurang beragam pada saat itu. Terus kita melihat potensi bahwa Kudus ini mulai ada perkembangan. Kita pikir 2019 kenapa kita nggak bikin kafe yang lebih seperti kafe pada umumnya, yang modern bisa dibilang. Dari situ kita mikir kenapa kita nggak memaksimalkan potensi yang ada itu. Bisnisnya mas kok berani sih dalam pasar harus, padahal kalau mau dibilang jangkauan untuk orang datang itu susah. Saya bukannya masalah jangkauan, tapi saya lebih memilih customer yang masuk ke sini, mereka benar-benar niat, satu. Yang kedua, ketika 2 kali, 3 kali dia tidak dapat coffee shop warung saya ini, dia pasti akan datang. Saya yakin akan datang, dan itu terjadi. Sebenarnya berbeda sih memang dari tempat-tempat kedai yang pada umum lainnya ya. Kok ada sih dalam pasar sih yang membuat mereka tertarik di situ? Kalau di dalam pasar, saya bukan customer pasar yang saya cari, tapi suasana pasar yang saya jual buat mereka. Beda dari tempat-tempat yang sudah ada saat ini. Malah saya banyak customer yang sharing juga ketika awal bisnis seperti apa sih Pak? Harus jalannya seperti apa sih? Bagaimana sih pola bisnisnya? Saya malah nyarankan kalau kamu ada budget, coba deh main membuat pola konsep bisnis yang berbeda dari yang lain. Jangan yang sama dari orang lain.
dari nama sendiri kita namanya kan Kretek Kopi. Nah, Kretek Kopi sendiri kan waktu itu kakak saya kepikiran karena memang Kudus, kota Kudus itu kan sejarahnya berhubungan sama rokok kretek pertama di Indonesia. Dari situ kita pengen ngangkat sih, oh ini Kretek Kopi itu di Kudus, ada hubungannya sama Kudus dan dengan kretek sama Kretek Kopinya sendiri. Jadi dari nama ya. Terus selain itu secara bangunan arsitekturnya itu salah satu cagar budaya yang dipatenkan sama Pemkab Kudus waktu itu ada namanya Omah Kapal. Omah Kapal itu sempat jadi salah satu cagar budaya untuk Kudus. Itu selalu dihubungkan dengan Kudus gitu loh. Nah, kita kepikiran kenapa kita nggak mengangkat bangunan yang sudah cukup dikenal untuk orang lebih mengenal lagi. Jadi ada dua perspektif. Secara perspektif pertama kita juga nguri-nguri, bisa dibilang nguri-nguri budayanya dari apa yang dimiliki Kudus kasarannya. Tapi yang kedua juga kita jadi unik poinnya kita juga. Itu loh Kretek Kopi itu yang ada kapalnya itu gitu. Yang membuat kita kenapa kita ngangkat kafe dan resto itu sendiri sebenarnya ya karena potensi dari kafe yang bisa mendatangkan pengunjung. Karena orang tuh lebih trust untuk datang ke kafe dibandingkan ke resto, dan keuntungan kita sebenarnya dari restonya itu. Jadi kita juga satu sisi dapat dari kafenya, satu sisi kita dapat dari restonya. Kalau saya di sini kan cuman ada kopi hitam yang mereka pesan hanya panas dan dingin. Banyak customer juga yang datang ke sini memesan kopi susu, Mas ada non coffee nggak? Kita coba menjelaskan tentang kopi. Kita di sini basic bisnisnya cuman jualan basic kopi, non coffee kita hilangkan, adanya pun kopi hitam panas atau dingin. Memang diperuntukkan untuk kopi manual brewing. Beda kalau teman-teman lain ada yang ngejual manual juga, tapi sembari lainnya ada non coffee-nya, ada yang lain-lainnya. Nah, kalau di hotel sendiri, basically dia tetap akan ke kopi. Mungkin bisa dibilang kita hampir sama ya, sama kafe-kafe yang di lain. Seperti kita juga ada mesin kopi yang memberikan menu seperti espresso, latte dan lain-lain. Kita juga ada seperti kopi susu dengan banyak varian yang kita tampilkan. Terus kita juga menawarkan yang manual brew-nya juga seperti V60, Vietnam Drip. Ada satu menu yang kita angkat memang berhubungan dengan nama kita sendiri dan mungkin Kudus secara ya general ya, yaitu Ice Comics. Comics itu kepanjangan dari Coffee Milk Cloth. Jadi sebenarnya kopi susu biasa seperti pada umumnya, tapi kita ada campuran cengkeh di situ. Setelah kita coba, ternyata banyak orang juga yang cocok gitu loh. Terutama yang perokok mungkin ya, dia merasa ada kecocokan di kopi susu ini. Kalau mau dibilang sampai hari ini masih banyak, Mas. Saya bilang untuk orang datang berbicara tentang kopi ya. Apalagi kalau sekarang mereka sering menanyakan tentang teknik manual brewing, tentang teknik seduh, perlakuan kopi dalam menyeduh seperti apa. Itu yang selalu dikomunikasikan di sini. Perkenalkan, nama saya Alvin, asal dari Kudus sendiri, sebagai barista di sini, di Kopi Putut. Kalau saya belajar kopi, kalau nggak salah, dari 2013 kalau nggak salah. Jadi dulu di Semarang, asalnya sih lebih ke arah seneng sih. Terus akhirnya ya ketemu teman-teman yang saling saling seneng juga. Terus akhirnya ya belajar itu di Semarang 2013 kalau nggak salah. Sukanya ya, kita ketemu banyak orang, banyak temen juga yang senang. Dukanya ya, kalau misal kita udah berkeluarga ya, itu salary-nya mungkin agak kurang sih, lebih ke arah situ. Cuman kan tinggal kita lihat baristanya ya. Kalau dia mau berkembang, dia mau nyiptain sesuatu sendiri, terus akhirnya mungkin dia punya kedai sendiri atau dia punya usaha di baliknya itu, nggak cuman jadi barista aja, ya itu tetap asik-asik aja sih. Jadi harus pintar-pintarnya si barista. Halo sebelumnya, nama saya Ova, saya dari Kudus, saya di WIPSI sebagai barista.
Saya belajar tentang kopi kebetulan dari tahun setelah lulus SMA dari 2016. Kalau dari awal karir ya, mungkin berawal dari kerja di kedai temen, lalu ada keinginan untuk lebih serius. Ya beberapa kali ikut-ikut kelas kopi atau kursus gitu tempat-tempat. Modal awal tuh pasti ke knowledge lah. Maksudnya kita kan kerja di bidang industri kopi nih, yang pasti kita bakal lebih serius atau lebih diperbanyak tentang nulis tentang kopinya mungkin. Pertama kali banget bikin kopi manual brewing sebenarnya. Kalau sekarang mungkin lebih konsen ke espresso base ya. Kebetulan lagi ada mesin aja sih. Kalau dulu kan waktu itu belum pakai mesin, jadi ya kita pakai seadanya. Seringnya kalau yang terjadi di Wipsi itu beberapa customer yang sering penasaran sama kopi itu dia pada duduk di depan bar nih, dia pesen kopi. Terus setelah kita bikinin, mereka pada kayak tanya, ini kopinya dari apa gitu. Jadi dari obrolan itu kita nyambung masalah edukasi tentang kopinya sih Kak, seperti itu. Kalau kita ada beberapa jenis sih, ada yang pakai robusta, ada yang pakai blend, ada yang single origin juga ada. Di Kopi Putut kita spesialnya mocktail sih, jadi lebih ke arah minuman yang segar-segar karena mungkin kita juga lihat dari beberapa tahun ini lebih banyak kopi susuan, terus kita juga jenuh, terus akhirnya kita bikin signatur dari kopi mocktail dari buah-buah kayak gitu, kopi sama buah, mix sama buah. Kan soalnya yang lain-lain pada udah banyak yang spesialisnya di kopi susuan gitu. Dan spesialnya di kita itu Lori. Karena apa ya? Mungkin dari segi strawberry sih. Lori, dia kepanjangan dari love story, dari merah-merah gitu kan, ya karena emang pas aja warnanya. Terus juga kita dari kecil kan juga udah kenal sama yang namanya buah strawberry, dari anak-anak yang mulai kecil banget itu udah banyak kan yang senang sama susu strawberry atau apa-apa strawberry, ya mungkin dari situ sih orang jadi banyak pesennya di Lori. Kalau dari Lori sendiri kita pakainya basicnya cold brew ya dari kopinya, soalnya itu lebih enteng lebih enteng di perut, lebih bersahabat katakanlah. Kita pakainya buah strawberry, terus sirup strawberry, terus ada sirup peppermintnya juga, ada lime juice-nya juga. Jadi kita ambil buah strawberry dulu, terus kita slice, kita ambil 2 slice tipis. Terus kita ambil shaker, kita ambil sirup strawberry, sirup peppermint, kita juga ada lime juice. Kita gerus sampai dikira cukup halus biar nanti stroberinya merata sih. Atau di shake. Kita pakai gula, simple sirup. Sama yang paling utama kita pakai cold brew. Ambil es secukupnya. Udah siap di shake. Di shake-nya kira-kira sampai shakernya semuanya dingin. Lalu kita tuang ke gelasnya. Lalu kita kasih garnish dari slice strawberry yang tadi.
Bagi teman-teman yang pengen belajar bikin kopi atau jadi barista, jangan takut untuk bertanya, sama jangan malas untuk belajar. Tetap belajar terus. Kita juga yang orang yang benar-benar pintar jadi barista, misal dia juga berawal dari nol sih. Dari yang awalnya nggak tahu, tanya-tanya, terus akhirnya nyoba sendiri, terus akhirnya sampai tahu banyak, kan dari situ juga. Inovasi yang dilakukan Bipsi selama ini, kami mempunyai 2 produk minuman yang berbeda. Kayak PCTC contohnya, kita coffee mocktail tapi menggunakan bahan dasar yang berbeda. Tapi tetap menggunakan kopi, dicampur dengan air kelapa. Proses pembuatannya kita pakai espresso tentunya, terus dicampur sama flavor peach, vanilla, sama air kelapa. Kita lagi proses bikin espressonya dulu. Stop di 30. Flavor peach kita pakai 30 ml. Untuk flavor vanilanya kita pakai 15 ml. Kalau dari kelapa, campur sama espressonya. Terakhir kita pakai garnish bunga lawang buat aromanya. Pesan buat teman-teman yang ingin jadi barista, yang pasti tetap sering belajar gitu-gitu sih, sering belajar terus. Saya kepinginnya tetap lebih maju. Contohnya kalau kayak sering ada event kopi, terus kompetisi kopi yang lebih serius di Kudus, agar kita sebagai seorang barista tuh nggak cuma kerja doang, Kak. Jadi apa yang udah kita pelajarin, kita belajar selama ini di balik bar, kita kayak lampiasin di event itu atau di kompetisi tersebut, seperti itu sih. Kalau saya sih, harapan saya untuk penikmat kopi sih, kopi ini nggak usah dibuat ribet sih. Kalau saya bilang, kopi itu nggak usah diperebutkan deh, nggak usah harus didebatkan deh. Kopi ini nggak usah harus dicemooh di luar-luar deh. Udah, kopi ini udah, ayo kita duduk bareng ngopi, silaturahmi. Kalian memulai bisnis yang sama dengan yang lain itu nggak apa-apa, asal ada inovasi yang berbeda yang kalian berikan atau sensasi yang berbeda yang kalian berikan untuk usaha yang bisa dibilang sudah banyak. Jadi jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang mau itu hal baru atau hal lama, atau hal lama yang kalian bisa perbarui dengan inovasi-inovasi kalian. Menurut saya itu sih. Pesan untuk para penikmat kopi, kalau kalian pesan kopi di coffee shop, harus dihabisin. Karena kopi melalui proses yang panjang. Jadi sayang kalau kalian nggak habisin.